Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ellen May, ya, selaku founder dan CEO IM Trade. Kita akan langsung sapa saja. Bu Ellen, selamat sore. Apa kabar, Bu? Kabar baik, apa kabar Pak David? Kabar baik juga, Bu Ellen. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Bu Ellen, di awal pekan, indeks harga saham gabungan hari ini dominan bergerak di zona merah. Tadi sempat meninggalkan level 6.700-an, namun di penutupan sesi kedua pelemahan berhasil dipangkas dan balik kembali ke 6.700-an. Bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah secara keseluruhan para investor ini masih menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan dikeluarkan di Rabu waktu setempat, Ibu Ellen? Oke, iya. Jadi kalau kita perhatikan ya saat ini memang market masih konsolidasi, masih banyak menunggu kabar dari US juga ya. Dan hari ini kalau kita perhatikan secara teknikal IHSG ini memang ketahan di resisten MA 200-nya. Jadi sebenarnya wajar kalau misalkan ada koreksi normal. Dan kalau menurut saya sih sebenarnya kita masih harus tetap berhati-hati ya, masih harus tetap waspada gitu. Karena memang penguatan yang terjadi beberapa hari kemarin sifatnya technical rebound aja. Dan hari ini yang bikin IHSG melemah itu ada saham GoTo, kemudian juga Gudang Garam yang membagikan dividen cukup besar sekitar 7,1% gitu. Ya, jadi kita wait and see dulu aja karena IHSG masih berpotensi untuk sideways dalam range 6.616 sampai dengan 6.737. Ibu Ellen, sebelumnya rilis data inflasi Amerika Serikat juga ditunggu oleh para investor. Indeks harga saham gabungan juga mengalami konsolidasi. Apakah kondisinya juga akan sama di penantian kali ini? Meskipun dari sisi level, indeks harga saham gabungan lebih cenderung di level yang lebih rendah saat ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan momok inflasi dan juga kenaikan suku bunga dari US ini masih menjadi satu katalis utama ya. Jadi jadi katalis utama. Jadi IHSG juga masih akan bisa terkoreksi ya sampai ke level tadi sekitar 6616 bahkan lebih rendah. Jadi kita wait and see dulu aja. Baik, Ibu Ellen, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dari sisi sektor, tadi kita sampaikan sektor kesehatan hari ini memimpin penguatan. Meskipun dari data RTI yang saya lihat, penguatan dari sektor kesehatan ini juga tidak terlalu signifikan begitu. Ketika dari saham-saham sektor teknologi, perbankan yang hari ini cenderung mengalami koreksi. Apakah ini hanya rotasi sektor saja ketika dari perbankan big cap dan teknologi, farmasi hari ini mengambil alih dari sisi penguatan? Jadi kalau saya menilai sih sebenarnya memang COVID-19 akhir-akhir ini agak naik dikit ya. Tapi kita lihat penguatan sektor kesehatan ini cuman rotasi dalam jangka pendek aja. Jadi nggak ada sesuatu yang fundamental yang mendorong sektor kesehatan ini untuk melaju lebih tinggi lagi. Ya, jadi mengingat kondisi kita sekarang udah lebih baik dibandingkan awal pandemi kemarin, vaksinasi kita juga udah mencapai 61,9% dari total populasi dan kebijakan PPKM udah lebih longgar sehingga mobilitas udah normal kembali. Ini kayaknya cuma jangka pendek aja gitu. Di sisi lain yang menarik, nilai tukar rupiah yang cenderung mengalami pelemahan ini. Bagaimana Anda melihat prospek sektor farmasi di semester kedua di 2022 ini? Ya, kalau kita lihat kasus COVID-19 yang naik saat ini dan pemerintah mewajibkan vaksin booster ya, ini udah sangat bagus sekali. Meskipun demikian rupiah saat ini juga melemahnya itu sebenarnya lebih dikarenakan karena faktor global ya, salah satu penyebabnya juga karena US tapering gitu. Nah, kalau kita lihat dari kedua hal ini, kita justru malah lebih harus mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah itu sendiri dibandingkan dengan naiknya kasus COVID-19. Kasus COVID-19 saya rasa ini akan jadi satu hal yang sementara aja dan grafiknya memang naik, tapi naiknya nggak akan setinggi yang sebelumnya gitu. Jadi kita masih harus wait and see untuk nilai tukar rupiah saat ini.
Baik, Ibu Ellen, bagaimana prospek dan target dari Anda saham-saham di sektor farmasi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah ini? Iya, jadi kalau saham sektor farmasi seperti contohnya eh, Kimia Farma (KF) itu dia akan mungkin technical rebound aja sampai level 15-20-an. Terus kemudian kalau kita perhatikan KB Farma ini yang fundamentalnya cukup kuat dan dia ada consumer good-nya juga. KB Farma itu resisten terkuat 17-20. Kalau breakout dari situ baru bagus, tapi agak susah ya KB Farma. Dan KB Farma sepertinya lebih cocok untuk hedging buat investing. Kemudian untuk saham yang lainnya seperti saham Inaf atau Indo Farma ini mirip seperti Kimia Farma. Naiknya sifatnya hanya untuk jangka pendek aja atau technical rebound aja. Kemungkinan kalau Indo Farma sampai level sekitaran 1.300-an, disclaimer on juga teman-teman. Memang hari ini Indo Farma naiknya lumayan signifikan. Tapi ini kenaikan jangka pendek aja gitu. Dan ya sementara itu dulu mungkin yang bisa saya update ya. Rawan profit taking begitu Ibu Ellen? Ya, jadi kalau misalkan naik 1-2 hari ke depan profit taking. Kalau Indo Farma kemungkinan bisa sampai 1.400, tapi ini agak-agak riskan untuk teman-teman investor pemula. Jadi mesti harus siap ngamatin market. Baik, untuk Inauf hari ini menguat di 12,82% di 1.100, sementara untuk KLBF pemirsa menguat di 1,80% di 1.700, dan juga ada KAF hari ini menguat di 4,23% dan ditutup di level 1.355. Analisis dan rekomendasi dari saham-saham sektor farmasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama bagi yang sudah ambil posisi dengan harga yang sudah naik signifikan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini.